Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Paling gampang, apakah ini guru mursyid? Apa tidak? Atau masih menuju juga, masih dalam pencarian juga seperti yang kita Iya, ingin gapai. yang kita ingin gapai ini, si Iya. guru ini bisa nggak menunjukkan? Cuma satu saja kok sebetulnya. Ketika kita tahu makannya apa yang dimakan oleh seseorang itu sudah nampak di situ. Nampak dari mana? Jika seseorang guru yang mungkin sudah kondang kemana-mana kan, itu dibilang guru mursyid, tapi makannya masih ada yang berasal dari binatang, maka kemursitannya gugur. Ini sebenarnya kita kan mau mempelajari masalah ilmu hakikat. Tetapi untuk memahami ilmu hakikat itu kita harus disuruh mencari guru atau mursyid. Dan setelah kita menanyakan ke guru atau mursyid yang memahami tentang ilmu hakikat, itu masih ada dianjurkan lagi. Ada guru yang lebih daripada guru mursyid adalah guru yang sejati. Tetapi guru yang sejati ini kalau menurut saya kan misterius karena tidak ada orangnya gitu. Itu gimana sih tata caranya supaya kita bisa mendapatkan ilmu hakikat nih? Oh, guru mursyid dan guru sejati. Ini nanti di akhir dari percakapan ini mungkin akan ada persimpangan pendapat. Tapi ya tidak apa-apa, artinya kita kupas satu demi satu dulu. Iya, iya. Mursyid dan guru mursyid. Kalau mursyid itu kan seorang siswa atau seseorang yang ingin belajar ilmu yang bisa menunjukkan apa saja yang diinginkan si mursyid atau si siswa ini tadi Iya. ke ilmu-ilmu agama yang ingin diketahuinya. Contoh yang mengarah ke soal hakikat atau ke ketasawufan. Nah ini maksudnya mursyid itu sendiri. Nah kemudian guru mursyid. Nah guru mursyid itu guru yang bisa menunjukkan. Iya. Artinya guru yang memang punya kemampuan, yang punya sudah menguasai hal-hal atau tata cara yang ada kaitannya dengan yang diinginkan si mursyid atau si murid ini tadi. Dan mencari guru mursyid itu juga enggak gampang. Artinya harus kredibilitasnya juga diakui banyak orang yang sudah membuktikannya sendiri bahwa seorang guru mursyid ini memang benar-benar punya keahlian dan pengetahuan yang cukup tentang ilmu-ilmu agama yang arahnya masuk ke tasawufan dan ke hakikatan. Iya, iya, iya. Itu bedanya mursyid dan guru mursyid. Mursyid itu sebetulnya kan siswa saja. Iya, siswa. Jadi siswa saja sebetulnya. Tapi seorang siswa atau seorang santri yang punya keinginan lebih, artinya lebih daripada apa yang sudah si santri ini ketahui atau apa saja yang sudah dipelajari si santri untuk ditingkatkan lagi. Misalkan biasanya itu kan dari selesai ngaji, belajar ngaji di pondok pesantren atau di pondok-pondok yang lain lah. Karena kalau sudah berbincang masalah mursyid, guru mursyid ini kan arahnya kan ke ini Spesifik ya, ke agama tertentu gitu loh. Iya. Ya, dari agama tertentu. Ya tasawuf itu kan ke agama tertentu. Iya. Ya meskipun demikian, meskipun asal muasal kata itu dari agama tertentu, namun tetap bisa dipakai dengan oleh semua orang yang memang betul-betul ingin tahu tentang tasawuf atau hakikat atau ilmu kasunyatan. Jadi kawur kasunyatan kalau di bahasa Jawa kan seperti itu. Ya, di dalam hal ini mursyid dan guru mursyid ya masing-masing harus saling teliti atau harus saling mempunyai kebijaksanaan. Artinya apa? Artinya kadangkala seorang mursyid ini nggak menemukan yang mau dijadikan guru,
mungkin bisa salah informasi. Dan mengingat kalau zaman sekarang ini kan banyak yang mengklaim dirinya itu mampu menunjukkan atau mampu memberikan cara atau mampu menghantar mursyid-mursyid atau santri-santri ini untuk menggapai keinginannya itu. Jadi kalau di zaman sekarang harus ekstra hati-hati di dalam pencarian guru mursyid. Ya, seperti kasus-kasus yang terjadi selama ini, nah ternyata banyak yang mengaku mursyid, banyak yang mengaku mengajarkan hal-hal yang berbau sufisme, berbau tasawuf, berbau hakikat. Nah, ini ternyata beda atau ternyata tidak seperti itu. Akhirnya yang belajar kecewa. Akhirnya juga kadangkala sudah terkenal namanya malah melakukan hal-hal yang konyol. Nah, ini kan melenceng kan gitu. melenceng dari kemursidannya. Nah, ini makanya kalau di zaman sekarang ini harus ekstra hati-hati. Jadi artinya mursyid ini manusia. Manusia yang sedang ingin belajar meniti jalan Tuhan. Nah, ini mursyid. Kalau guru mursyid, ya manusia juga. Jadi manusia yang sudah punya pengalaman, punya skill atau punya kelebihan yang bisa menunjukkan jalan menuju Tuhan. Jadi masing-masing ini berwujud manusia. Kenapa saya sampaikan dulu bahwa mursyid dan guru mursyid itu berwujud manusia? Karena kelasnya guru mursyid ini kan sebagai guru pembimbing. Guru pembimbing. Jadi guru pembimbing yang paling awal sebelum si mursyid atau si santri itu tadi melanjutkan perjalanannya untuk mengetahui atau untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang masuk ke dalam ranahnya hakikat, tasawuf atau yang lain lah. Yang jelas yang lebih tinggi daripada apa yang sudah dimilikinya. Dari dasar-dasarnya mungkin. Iya. Jadi sekali lagi masalah guru mursyid ini kalau di zaman sekarang ini kita harus ekstra hati-hati, ekstra teliti. Jangan sampai kita tersalah pilih guru. Nah, cuma ini clue saja, artinya apa? Salah satu yang ingin saya sampaikan, saya pesankan. Nah, ini karena obrolan kita itu nggak hanya kita berdua, nggak hanya kita bertiga ya, nggak hanya kita bertiga yang akan mendengarkan obrolan kita. Nah, kita memang sengaja untuk berbagi ilmu dengan masyarakat banyak. Nah, ini nggak ada salahnya saya sampaikan pesan khusus untuk siapapun yang ingin mencari guru mursyid. Untuk mencari guru mursyid, kita tidak boleh hanya karena dengar-dengar atau katanya orang, nggak boleh. Ya gitu nggak boleh. Yang jelas minimal kita harus bersilaturahmi secara langsung. Ketemu langsung. Nah, dari situlah kita akan bisa mendengarkan atau kita memberikan uraian lah. Ya, insya Allah kalau memang benar-benar guru mursyid, maka ya beliau yang sudah jadi guru mursyid itu pasti akan mempersilahkan atau memberikan kita layanan yang terbaik. Artinya memberikan pengarahan-pengarahan juga, memberikan wejangan-wejangan lah. Gitu kalau memang guru mursyid. Nah, kemudian tidak cukup seperti itu. Bila mana perlu kita itu menginap atau kita nggak jauh dari tempat yang ditinggali oleh guru mursyid. Karena apa? Ini sangat penting. Sangat pentingnya untuk apa? Untuk mengetahui keseharian. Karena kita ini kan ya punya hak juga untuk memilih seorang guru. Jangan sampai di dalam pembelajaran kita ini akan tersesat. Ini makanya ini ingin saya sampaikan, minimal kita harus tahu. Jangan sampai tersalah guru mursyid. Wong sekarang ini banyak yang abal-abal gitu loh. Iya, sekarang kan trennya abal-abal gitu loh. Trennya hoax, informasi itu dilebih-lebihkan. Dengan tujuan tertentu dan segala macam. Ini memang zamannya sudah seperti itu. Kalau kita nggak teliti, hati-hati, sesat ini. Iya, akhirnya tersesat kita. Nah, itu. Nah, ini salah satu referensi dari saya secara pribadi.
itu kita harus tahu kesehariannya itu seperti apa. Di perilakunya memang. Iya, perilakunya kayak apa. Ya kalau soal perilaku itu sebetulnya ranah si guru, bukan kita mencurigai si guru mursyid itu tidak. Cenderung untuk kita biar tidak salah pilih. Kalau urusan yang ingin kita jadikan guru itu sebetulnya kan ranahnya pribadi. Ya kita memilih guru biar enggak kita tersesat kan itu lebih penting, harus kita utama nih kok. Iya, harus kita utamakan di dalam pemilihan guru mursyid. Mengingat banyak yang abal-abal itu tadi. Tuh. Nah, tata caranya bagaimana? Kalaupun misalkan kita enggak, ya memang tinggal di situ ya enggak mungkin 1 kali 24 jam itu bisa mengawasi bagaimana si guru itu. Kalaupun mengawasi kan juga enggak etik juga. Enggak etis juga kan. Oh, ini kok belum berguru kok sudah curiga gitu kan. Curiga duluan. Tapi insya Allah ini saya nggak mengajarkan untuk curiga itu tidak. Tapi saya ingin berpesan agar tidak salah. Lebih hati-hati. Ya harus hati-hati. Satu saja sebetulnya yang paling gampang. Paling gampang, apakah ini guru mursyid? Apa tidak? Atau masih menuju juga, masih dalam pencarian juga seperti yang kita ingin gapai. Yang kita ingin gapai ini si guru ini bisa nggak menunjukkan? Cuma satu saja kok sebetulnya. Ketika kita tahu makannya apa yang dimakan oleh seseorang itu sudah nampak di situ. Nampak dari mana? Jika seseorang guru yang mungkin sudah kondang kemana-mana kan, itu dibilang guru mursyid. Tapi makannya masih ada yang berasal dari binatang, maka kemursitannya gugur. Iya. Nah, itu harus kita harus teliti di situ. Berarti Bang ya. Iya. Karena apa? Ketika manusia kalau di dalam kehidupan sehariannya itu masih dari makanannya saja masih tercampur dengan binatang, berarti seorang manusia ini belum utuh jadi manusia. Artinya misal suka makan ayam, ini jasad si manusianya ini tidak utuh sebagaimana manusia yang sempurna. Terkontaminasi berarti. Iya, artinya ini manusia masih sebagian hewan. Apakah kita itu mau berguru dengan manusia yang setengah atau sebagian hewan? Kan tidak. Ini jelas. Ini jelas tidak akan mampu menghantar kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Kan satu saja ini loh ya, satu saja kalau kita tahu apa yang dimakan. Ya bisa jadi mungkin dengan kita bertanya bagaimana makannya itu juga sudah mendapatkan informasi. Lah artinya apa kok sampai segitunya? Ketika seorang guru mursyid ini masih memakan yang dari hewan. Karena ini arahnya sudah lebih loh, artinya sudah nggak normal loh ya. Nggak normal sebagai kenormalan tata cara syariat. Kalau tata syariat, guru syariat, kiai, alim ulama, monggo tidak ada masalah. Tapi ini mursyid loh, mursyid dan guru mursyid. Guru mursyid. Ini harus tahu. Nah ketika yang kita mau berguru kepada seseorang yang masih makan binatang, nah ini pada hakikatnya manusianya belum utuh jadi manusia yang seutuhnya. Berarti kita berguru kepada manusia yang masih sebagian ada hewannya. Nah apakah kita itu bisa dibimbing, bisa dihantarkan ke keinginan kita yang ingin wujud? Ya nanti dulu. Wong kalau kita pikir-pikir dengan akal yang nggak perlu terlalu dalam berpikirnya. Nggak memakan hewan ini kan implementasi Bismillahirrahmanirrahim seperti yang saya ucapkan. Harus benar-benar dipakai oleh seseorang itu, apalagi guru mursyid. Nah ternyata kalau guru mursyidnya masih makan binatang, bagaimana? Wong gurunya Bismillahirrahmanirrahim aja lo belum bisa. Gugur berarti. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi dari situ saja kita sudah mampu atau sudah bisa sedikit menilai. Oh, suka yang kondang atau yang terkenal jadi guru mursyid maka suka dodo mentrok atau dada ayam. Iya, itulah. Nah, terus kambing, sapi, soto, babat. Waduh lah ini. Itu bukan guru mursyid, tapi guru spesial kuliner. Jadi guru spesial kuliner gitu.
Jadi kalau untuk urusan masak-memasak, nah ini cocok gitu loh. Masih kategori guru ngaji. Iya, guru ngaji biasa. Itu masih ya sepada umumnya lah. Jadi jangan sampai kita selalu salah di dalam memilih dan mencari guru mursyid. Karena kalau sudah bilang mursyid ini arahnya sudah lain. Spesifik masalahnya. Iya, itu sudah harus memerlukan, memang benar-benar memerlukan ketelitian dan benar-benar harus kita itu tidak boleh teledor di dalam pemilihan itu. Soalnya ini penting loh. Begitu salah sedikit, nah fatal jadinya. Nah makanya kan banyak kejadian-kejadian. Oh ini dari padepokan ini, oh dari pondok ini. Oh ingin jadi orang yang mengerti, ingin tahu tentang hakikat, ma'rifat dan segala macamnya, malah stres turut dalan lagi. Stres itu di pasar-pasar dan di mana-mana itu biasanya sampai telanjang. Nah ini kan akhirnya telanjang. Hanya sedikit kepatalan, sedikit kejadian tersalahnya milih guru mursyid. Fatal. Kalau yang ngaji, yang ingin ngaji atau yang ingin belajar itu sudah terjadi menjadi stres karena kesalahan pilihan guru mursyid yang abal-abal itu tadi. Kalau ada kejadian seperti itu juga nggak bisa menyelesaikan. Si guru mursyidnya itu nggak bisa menyelesaikan. Untuk menyembuhkan. Untuk menyembuhkan. Lah kalau memang gurunya memang benar-benar guru mursyid seharusnya kan bisa. Iya. Seharusnya, tapi karena KW-KW yang banyak ada di masyarakat ini, pada akhirnya kasihan. Masih muda-muda, ganteng-ganteng, yang dari cewek masih cantik-cantik, masih muda-muda. Telanjang. Ya, pada stres semua pada akhirnya. Ini banyak terjadi di masyarakat kita. Nah pertanyaan ini tadi ya, syukur alhamdulillah saya bisa mengingatkan. Bisa mengingatkan untuk salah satu untuk bisa jadi referensi untuk memilih guru mursyid itu tadi. Ya carilah guru mursyid yang Bismillahirrahmanirrahimnya sudah betul. Sudah mapan. Ya, sudah mapan lah. Itu saja. Jadi guru mursyid itu seperti itu. Nah kemudian berbincang masalah kenapa kalau sudah kita menemukan guru mursyid, tapi ada yang namanya lebih tinggi dengan guru lagi kan, istilahnya ke guru sejati. Nah kalau guru mursyid itu merupakan manusia ya seperti manusia kita ini. Tapi kalau guru sejati itu tidak merupakan manusia. Tidak merupakan manusia, oleh karena itulah susah untuk dicari. Nah, makanya dibilangnya misterius ini ya. Ya, makanya dibilang misterius. Kamu harus mencari guru sejati. Harus sungguh-sungguh dan segala macamnya lah ya. Karena kalau sudah dibilang guru sejati itu misteri. Ya meskipun sebetulnya nggak misteri-misteri amat. Wong sebetulnya ya setiap hari kita sebut. Coba. Ya cuma karena belum paham karena belum paham atau karena mungkin ada sesuatu hal yang lain kan. Nah ini pada akhirnya yang sangat mudah atau yang sangat dekat dengan diri kita sendiri ini ya kita nggak tahu. Terabaikan karena tidak paham. Terabaikan karena tidak tahu. Nah, guru sejati itu clue daripada guru sejati. Bagaimana tata cara kita mengerti dulu tentang guru sejati itu seperti apa? Guru sejati itu kan munculnya kan dari kawruh hakikat Jawa. Golek ana guru sejatimu le, golek ana gurumu sejatimu Mas, misalnya. Makanya terus ada istilah golek ana tricake kuntul mabur. Susu angin, gali kangkung. Nah itu sebetulnya kan dalam pencarian jati diri dan guru sejati itu. Berarti cuma kata kiasan mungkin. Maksudnya kalau bilang gali kangkung, kalau kita secara aktual kan tidak ada galian. Tidak ada. Ini gali kangkung nggih kosong nih. Kosong niku nggih. Sampe kayak susu angin itu mboten wonten iki kan. Itu kan kias-kias menjadi kata kunci untuk pencarian guru sejati. Nah, karena dari ungkapan-ungkapan filosofi Jawa seperti itu, guru sejati pada akhirnya masuk ke dalam ranahnya hati sanubari yang dimiliki manusia. Nah, guru sejati itu
sudah banyak yang mengatakan sesungguhnya guru sejati itu ada di dalam hati sanubarimu sendiri. Makanya bisa mengajarkan, nek kalau dicubit rasa sakit, kamu jangan mencubit. Artinya berbincang masalah rasa yang ada di dalam hati kita ini. Makanya guru sejati ini sudah diplot bahwa guru sejati ini setiap manusia memilikinya. Setiap manusia memiliki guru sejati itu. Makanya hati kita bisa merasakan, hati kita bisa membenarkan ketika kita berbuat sebuah kesalahan. Jadi sudah umum, bukan rahasia lagi bahwa sebenarnya keberadaan guru sejati itu ada di dalam sanubari kita atau relung hati yang paling dalam. Ya, kenapa? Tadi saya katakan bahwa kalau guru mursyid ini masih berupa manusia. Kalau guru sejati itu ada di dalam diri manusia, khususnya teng punjere, ya, di telengnya atau pusatnya hati kita atau relung hati yang paling dalam. Oh, berarti ini makanya saran daripada guru mursyid tadi itu karena dia bisa mengarahkan jalannya, Ya. memberi arahan bahwa ini loh yang harus engkau pahami. Nah, untuk jalan menuju kita bisa menyentuh tentang guru sejati yang ada di dalam sanubari kita, inilah perlu guru mursyid itu tadi. Yang paham tadi. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi guru mursyid itu berupa manusia. Kalau guru sejati itu ada di dalam diri manusianya masing-masing. Berada di mana? Berada di hati sanubari kita ini loh sebetulnya. Saya janji atau sudah ngomong tadi di penghujung keterangan saya tentang guru mursyid ini akan menimbulkan sedikit perbedaan pendapat. Ini saya tidak ada niat untuk membentur-benturkan masalah pengertian, tidak. Tapi ini sebetulnya ada kesamaan dan sebetulnya sama. Ada istilah, ada hadis qudsi mengatakan bahwa walau lari insani wabatinul insani baitullah. Ini sebetulnya sama. Wabatinul insani baitullah. Batinnya manusia, kalbunya manusia itu rumahnya Allah. Berarti yang disebut guru sejati adalah Allah. Nah, ketemu. Alhamdulillah. Nah, sebetulnya begitu. Pantasan guru mursyid yang paham itu tidak mau mengatakan saya hanya sebagai perantara. Ternyata ada gurumu yang lebih utama ternyata di situ. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ini karena saat itu sudah terlanjur bincang. Nah, ini otomatis nggak bisa saya lanjutkan lagi. Artinya nanti di penghujung perbincangan ini akan saya katakan bahwa guru sejati ini sebetulnya Allah itu tadi. Makanya lain-lain ditanyakan di kesempatan yang lain. Karena sudah terlanjur bilang nanti di penghujung obrolan ini ya semudah-mudahan apa yang saya sampaikan. Nanti di episode yang lain tenang saja. Iya, karena sudah terlanjur di penghujung loh. Kalau ini nanti diteruskan berarti ya, saya mengingkari apa yang saya sampaikan sendiri. Ya, kan? Ya mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bermanfaat bagi semua yang ada di sini dan bermanfaat juga bagi orang banyak. Tidak ada niat yang tidak baik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk urusan kita semuanya, dunia dan akhirat. Amin.